Halo Sobat Nyubi, ketemu lagi dengan saya di channel PC Nyubiri. Oke, di video kali ini saya ingin kasih tahu nih ya untuk Sobat Nyubi untuk mengenal beberapa macam makanan untuk kucing ya. Oke. Jadi ini yang saya miliki nih untuk memberi makan si bocil-bocil ini. Tuh lihat tuh, dia udah nyium baunya. Di sini ada beberapa jenis makanan untuk kucing ya. Di antaranya itu ada yang namanya dry food. Ya, dry food ini saya punya untuk mereknya Meo sama Whiskas. Kenapa sih saya punya dua? Jadi awalnya saya tuh sudah beli yang namanya Meo, tapi mereka ini kurang begitu suka ya untuk baunya, untuk rasanya saya juga nggak tahu. Jadi coba nanti saya mau alihkan ke Whiskas. Jadi untuk peralihan ini itu nggak boleh sekaligus ya Sobat Nyubi. Jadi Sobat Nyubi harus nggak apa-apa ya Sobat Nyubi ya, biarin mereka mengacak-acak lah ibaratnya. Jadi ketika ada pergantian makanan itu kita harus mencampur dulu ya Sobat Nyubi ya. Jadi kalau kita mau campur, misalkan nih Sobat Nyubi punya Meo terus mau ganti ke Whiskas ya, jadi nggak bisa langsung, jadi harus dicampur secara bertahap. Misalkan Meo-nya 60%, Whiskasnya 40%. Nanti kita ulangi lagi berhari-hari atau setiap 2 hari sekali. Setiap kita kasih makan dry food ini kita akan ulangi lagi dan kita naikin nih campurannya ya kan. Jadi nanti Meo-nya itu bisa 40%, Whiskasnya 60%, sampai nanti Whiskasnya yang 100%. Itu pun kalau memang si kittennya juga suka. Seperti itu untuk masalah dry food. Nah, selain dry food, kita punya yang namanya wet food. Nah, di sini saya memiliki ada merek Life Cat sama Whiskas. Ya. Jadi, kenapa sih saya punya dua ini? Terkadang memang kitten ini kan suka bosenan ya, ibaratnya kalau kita kasih Life Cat terus, walaupun memang rasanya ini berbeda nih, ada tuna sama salmon ya kan, tapi kan tekstur wet foodnya itu berbeda, beda seperti yang ada di Whiskas ya, sebaliknya seperti itu. Nah, kalau di Whiskas ini lebih apa ya, ibaratnya lebih berasa wet foodnya dibandingkan dengan Life Cat gitu loh. Nanti kalau mau tahu perbedaannya, nanti saya akan buat video eksperimennya antara tekstur si Life Cat sama Whiskas. Jadi saya cuma kasih dua merek ini aja, untuk yang lain enggak, seperti itu ya. Nah, selain wet food ya, kita punya yang namanya snack nih ya, dimana saya juga punya ada Meo sama Bio ya. Ini ada Meo, kita kasih ada apa namanya, ada rasa scallop flower, terus ada yang namanya crab ya kan, terus ada yang namanya di sini ada chicken scallop ya, atau di sini juga ada yang namanya chicken with tuna ya. Nah, kalau untuk masalah snack ya, ini kan snack ini tambahannya ya, seperti itulah ya kucing saya kalau melihat makanan ya. Jadi kalau untuk snack ini hanya makanan tambahan aja ya Sobat Nyubi, dimana kalau ketika dia bosen atau sesudah makan ya kan, itu ya kita kasihlah cemilan ya, kayak kita juga kan suka ngemil, suka pisang goreng kayak gitu-gitu, dan dia paling senang banget nih, suka barbar kalau kita kasih ini ya. Nanti kalau misalkan penasaran barbarnya kayak apa ya, tonton terus aja video-video selanjutnya. Nanti saya akan tampilkan
barbarnya si kitten-kitten ini pada saat makan snack ya. Nah, selain ada dry food, ada wet food, ya kan, ada snacknya juga, kita juga sediakan yang namanya susunya ya Sobat Bibi ya. Karena kan kitten-kitten ini udah lepas dari induknya ya, jadi walaupun bagaimanapun dia harus mempunyai asupan dari susu induknya. Nah, untuk pengganti susu induknya, saya beli yang namanya Royal Canin. Nah, Royal Canin ini bagus sekali untuk kitten-kitten nih ya. Apalagi umur yang memang induknya itu tidak bisa menyusui. Jadi kalau kita beli satu kaleng seperti ini ada dotnya ya, di dalamnya tuh ada dotnya. Nah, berhubung mereka sudah bisa minum susu sendiri, jadi nggak usah pakai dot ya. Jadi satu kaleng ini ada 3 bungkus ya. Jadi memang seperti ini bungkusannya, sobat ini bisa lihat nih bungkusannya ya. Jadi ada kita cek juga expired date-nya ya, supaya kita tahu apa yang kita berikan itu tidak expired dan aman. Nah, ini juga ada petunjuknya seperti ini ya kan, ada takarannya ya, 7 kali 2 sampai 4 mili kita kasih ya kan, 6 kali 5 sampai 10 mili kita kasih ya kan. Dan ini untuk perhitungan minggunya. Jadi dalam satu hari kita harus kasih 7 kali nih ya, 6 kali 5 kali 5 kali itu takarannya ada nih di sebelah kiri ya. Dan ini untuk apanya, umurnya ya. Jadi juga bisa dilihat di kalengnya. Dia udah nyium-nyium tuh Sobat Bibi. Tutup lagi ya. Mau nyusu dia. Nah, di sini juga kita juga bisa lihat ya kan, nih pada umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Jadi 2 bulan. Ya, tapi kalau misalkan udah umur 2 bulan lebih, itu biasanya saya kasih tuh sehari 1 sampai 2 kali kayak gitu untuk asupan susunya ya, karena dia kan masih kitten juga ya, jadi harus butuh selain dry food, wet food dan snack, harus asupan susunya juga. Biar apa? Biar sehat ya Sobat Bibi. Nah, dan di sini juga ada nih kalau Sobat Bibi lihat untuk Koneko. Ini Koneko nanti saya akan kasih setelah Royal Canin ini sudah habis ya. Fungsinya apa? Kalau Koneko ini memang bisa dipakai kitten sampai umur dewasa ya, atau kurang lebih 2 bulan sampai usianya itu 1 tahun ke atas. Tapi saya sih nyaranin untuk kasihnya ini ya sekitar 4 bulanan lah, 4 bulan ke atas baru saya akan kasih susu Koneko ini gitu loh Sobat Bibi. Jadi untuk susu seperti itu. Dan untuk dry food yang tadi saya bilang, ketika ada perpindahan ya, itu jangan sekaligus ya perpindahan merek ya kan, karena macam-macam merek itu kan beda komposisinya. Nah, biasanya dry food ini itu hanya sebagai cemilan aja sih, ibaratnya bukan makanan utama gitu loh. Kenapa saya bilang bukan makanan utama? Karena memang sifatnya dry food ini bukan mengenyangkan, dia hanya ibaratnya melepas lapar saja sih sebenarnya. Karena proses dry food ini itu melalui proses beberapa pembakaran seperti itu, supaya menjadi dry food ini. Dari bahan baku nanti dibakar, diolah lagi, terus dibakar lagi, diolah lagi, dan dibakar lagi. Jadi otomatis komposisi vitaminnya itu akan berkurang. Beda dengan yang namanya wet food ini. Kalau wet food ini biasanya cuma 1 kali pembakaran saja. Dan makanya wet food ini sangat bagus nih untuk pertumbuhan si kucing ya kan. Apalagi kalau kita buat sendiri makanannya. Misalkan kita beli ikan ya kan di supermarket atau di pasar, terus kita giling sendiri, baru kita kasih
ke kucing. Nah itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan yang nggak sempet untuk melakukan itu, kita bisa beli wet food ini, dan ini biasanya saya kasih juga itu sehari 2 kali juga gitu loh ya. Biasanya nih satu bungkus nih saya bagi 2 nih ya kan, karena kan saya punya 2 kucing, jadi saya bagi 2. Kalau pagi saya kasih wet food ini, terus malam saya juga wet food ini. Dan untuk kalau ketika kita tidur kan, ibaratnya takutnya lapar nih, nah makanya biasanya kalau malam saya tuh sering kasih dry food juga tuh di situ. Nanti pas siang kita akan kasih dry food, terus saya kasih nih cemilannya ya kan, biar si kitten ini lebih aktif lagi lah ibaratnya. Karena cemilan ini banyak sih fungsinya, selain kita bisa melatih karena kan dia suka banget nih ya, kalau misalkan kita kasih lihat ini itu suka banget. Jadi kita bisa melatih dia, misalkan kita manggil-manggil dia harus kita kasih ini kayak gitu loh ya kan. Terus misalkan kita mau ya dekat-dekat sama dia, kita harus kasih ini. Nanti deh saya akan kasih videonya seperti apa. Makanya tonton terus video-video selanjutnya ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing sama sobat newbie untuk mengenal berbagai macam makanan untuk kucing kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya undur diri. See you.